Baik, masuk ke materinya, yaitu otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih tegas tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pada penjelasan sebelumnya, perubahan menetapkan bentuk negara kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dan juga di dalam Pancasila tertuang jelas pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Artinya bahwa bentuk Negara Kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konstitusional, tertuang dalam Dasar Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, diharapkan dapat menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang luas dan terbagi kepulauan dan suku bangsa. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak dikeluarkan Desentralisasiwet pada 1903 oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1903. Namun banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Era otonomi daerah seakan-akan baru mulai tahun 1999 sejak pemerintahan RI Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada historis otonomi daerah di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda, sistem pemerintahan Indonesia masa penjajahan Belanda dengan corak sentralistis, sehingga semua urusan pusat atau pemerintahan Hindia Belanda kepada gubernur jenderal. Kemudian mulai ada desentralisasi terbatas yang mulanya diawali dengan adanya desentralisasi urusan terbatas dan bersifat lokal. Jadi penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Pada tahun 1996, bangsa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banten, Indonesia di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan Belanda datang yakni untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah. Awal mulainya penjajahan Belanda pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersifat kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin Jacob van Heck pada tahun 1598. Tujuan Belanda mendirikan VOC atau bisa disebut dengan VOC di Indonesia, mengurangi persaingan dagang antar masyarakat Belanda. Tujuannya dibentuknya VOC yang utama adalah menggabungkan masing-masing pedagang dan menghindari persaingan tak sehat antar sesama masyarakat Belanda. Hal ini agar keuntungan yang diperoleh pun maksimal dan semua pedagang dinaungi oleh satu perusahaan dagang. Next, masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang, pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan militer yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia dengan penyelenggaraan yang sesuai dengan kepentingan Angkatan Perang Jepang yang bersangkutan dengan melanjutkan pemerintahan yang telah ada.
Apa saja yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia? Dalam menduduki Indonesia, Jepang memiliki dua prioritas dalam menerapkan kebijakannya, yakni yang pertama menghapus pengaruh kolonial Barat di kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua, memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Awal penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942 ketika Panglima Tertinggi Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Tujuan Jepang mendatangi Indonesia. Alasan Jepang datang ke Indonesia bertunjuk untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Diperkirakan persediaan minyak Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Next, masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah perkembangan pengaturan tentang pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan 1945 sampai masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah mengalami berbagai pengaturan yang tidak konsisten, yaitu berbagai kali dilakukan perubahan secara prinsip dalam pengaturan yang sehingga kenyataan belum pernah terjadi penyelenggaraan pemerintah lokal atau bisa disebut dengan pemerintahan daerah yang relatif kuat. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pengangasan Timur 56, Jakarta Pusat. Indonesia merdeka melawan negara yaitu bangsa Indonesia ternyata belum bisa bernapas lega. Pasalnya, Indonesia masih harus menghadapi negara-negara yang berusaha menyerang dan menanamkan kekuasaannya. Negara-negara yang dihadapi Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan adalah Sekutu, Belanda, dan Jepang. Yang menyebabkan Indonesia merdeka pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Siapa yang membuat bangsa Indonesia merdeka? 75 tahun lalu, proklamator bangsa Insinyur Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, momentum Indonesia menjadi negara merdeka. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan yang dengan susah payah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului kita. Next, prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip negara kesatuan sudah menjadi landasan hukum dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Hukum Nasional Indonesia, mulai saat itu sebelum ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah pemegang untuk tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara
ialah pemerintahan pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintahan daerah. Prinsip kesatuan dalam negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mengelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang menyadari seutuhnya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa saja prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, wawasan Nusantara. Yang kelima, persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Pertama, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut dengan corak yang berbeda-beda, yang tentunya dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang coraknya berbeda-beda pula, karena lahirnya undang-undang yang mendasari otonomi daerah dilatar belakangi oleh kondisi politik hukum yang berkembang pada masa saat itu. Adapun beberapa uraian tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 1945. Pertama, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam undang-undang ini ditentukan 3 jenis otonomi daerah, yaitu kepresidenan, kabupaten, dan kota. Otonomi daerah diberikan kepada daerah bersama saat pembentukan daerah melalui undang-undang berupa kewenangan pangkal yang sangat terbatas dan selama kurun 3 tahun belum ada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Undang-undang ini belum bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya. Yang kedua, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini hanya berfokus pada peraturan tentang penyusunan pemerintah daerah yang demokrasi. Di dalam undang-undang ini juga ditentukan 2 jenis daerah otonomi, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa, serta ada 3 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Yang ketiga, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Undang-undang ini berlaku secara seragam di seluruh Indonesia. Titik beratnya hanyalah peraturan pada aspek otonomi yang seluas-luasnya. Di dalam undang-undang ini ditetapkan ada 3 jenis tingkatan otonomi daerah, yaitu daerah tingkat 1 termasuk kota Praja Jakarta, daerah tingkat 2, dan daerah tingkat 3. Yang keempat, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-Undang 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini sudah menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya. Pembagian otonom sebanyak 3 tingkatan, yaitu provinsi sebagai daerah tingkat 1, kabupaten atau kota madya sebagai daerah tingkat 2, dan kecamatan atau kota praja sebagai tingkat ketiga. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, azas desentralisasi dilaksanakan di provinsi dan kabupaten atau kota, sedangkan konsentrasi hanya dilaksanakan di provinsi. Pada periode ini hampir mirip seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu menempatkan DPRD sebagai pemerintahan daerah bersama-sama kepada kepala daerah. Menjalankan pemerintahan daerah, DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Kepala daerah
tak lagi tanggung jawab kepada DPRD tetapi bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.